طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghri muhajjalin al-tahirin kam min fi'antin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim, para kiai, para ustadz ustadzah yang saya hormati, yang saya ta'adhimi, DKM Masjid Baitur Rahmah yang terhormat, yang saya ta'adhimi, Romo Kiai Haji Gusti garsanipun guru kita bersama Romo Kiai Haji Tubagus Salim Idrus, yang saya hormati Bapak Haji Nasruddin Latif, yang saya hormati para tokoh-tokoh kita yang terhormat Bapak Dewan, Bapak Haji Junadi SH, yang saya hormati Bapak Atang dan seluruh keluarga besarnya, Bapak Samsul Hadi, Bapak Khalil yang saya hormati, Ketua Panitia Bapak Warsito, Bapak Irwe Trihandoko, dan seluruh keluarga besar Keroncong Permai. Yang saya hormati ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, pejabat pemerintah setempat yang terhormat,
Bapak Lurah Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Tidak lupa pula keluarga besar Ranting Keroncong. Yang terhormat Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Pagar Nusa dan seluruh organisasi keagamaan di khususnya Keroncong, umumnya Jati Uwung. Lan poro rawuh ma'asirul muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak, amin Allahumma. Tidak lupa pula tokoh kita Pak Teguh, orang apa orang kepenak. Iya, alhamdulillah Pak Bu, saya pribadi bersama Pak Yai Haji Gusti, saya pribadi orangnya tidak mengira sedikit pun cara bahasa Inggrisnya orangnya babar belas. Bahasa Inggris. Orangnya tidak ngira sedikit pun badan saya hari ini malam ini bisa berjumpa masyarakat Keroncong. Karena yang terjadi pada malam hari ini kuabeh atas kehendak rahmat kasih sayange Gusti Allah. Kalau saya sendiri pribadi saya orangnya orang ngira orang ngeliga sedikit pun tidak mengira sedikit pun. Saya hanyalah wayang yang jadi dalang adalah Allah. Kula hanya manut perintah Allah. Wong nyatane cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Badan saya sampai ke Tangerang, badan saya sampai ke Jati Uwung Keroncong Permai kabeh yang terjadi malam ini semua atas kehendak rahmate Gusti. Manusia bisa nih hanya budidaya ngerekadaya berusaha perkara takdir urusane Gusti. Satu, nomor dua, alhamdulillah detik ini, menit ini kita masih dijadikan oleh Allah makhluk terbaiknya Allah yang namanya menungsa, sing jenenge manusia. Manusia adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling luar biasa. Tidak ada makhluk yang indah illa kecuali yang namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segala-galake macan ternyata di Permai, terutama Keroncong Permai ternyata banyak macan. Terutama macan ternak, mamah cantik nganter anak. Iya. Segala-galake macan. Sehebat-hebatnya jaran kuda, ternyata masih ada yang lebih hebat, apa yang namanya manusia. Walaupun kita juga sadar hebat kaya ngopo manusia, pinter kaya ngopo manusia ngeraji angin ilmune paribasan, tapi manusia kudu sadar bahwa manusia diciptak dari saripati tanah, saking lemah. Tapi menungsa juga kudu ngerti makhluk paling indah adalah wujudnya manusia, dan kita bukan asli penduduk Jati Uwung, kita adalah penduduk asli surga. Di Jati Uwung hanya berapa tahun, tidak lama. Paling banter ikut umur Kanjeng Nabi 63 tahun. Kalau hitungan tahun Hijriyah,
Soalnya kalau jenengan teng Mataram Islam dulu, yang sekarang Mataram dipecah jadi dua, Jogja dan Solo. Jogja mengko Buanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Dulu ada pohon pelem pakel koweni, jumlahnya beda-beda. Pelem pakel koweni, pelem 61, pakel 63, koweni 64. Ini angka apa? Ada 61, 63, 64. 61 usia Kanjeng Nabi, 63 juga usia Kanjeng Nabi, 64 juga usia Kanjeng Nabi. Loh kok beda-beda? 61 usia Rasulullah versi tahun Masehi, 63 usia Rasulullah versi hitungan tahun Hijriyah, 64 usia Kanjeng Nabi versi hitungan tahun Jawa. Tapi setidaknya kita paham usia Nabi dipanggil oleh Allah sekitar 60-an. Cara bahasa Inggris sowidak. Apa? Sowidak. Soalnya kalau kita pahami Pak Bu, kalau kita pahami. Halo sayang. Kembali ke pengajian, laptop kepriwe. Begini. Kalau cara angka Jawa itu ada angka yang berbeda. Tanya Pak Dewan. Pak Dewan, Pak Junadi. Cepung ya Pak nggih? Nah. Tanya Pak Dewan. Angka Jawa kalau kita gelem memahami, purun memahami, mau untuk memahami, ada angka Jawa yang berbeda dari yang lain, 4 angka. Kalau bahasa Tangerang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Bar 10. Setelah 10 berapa? 11. Bar 19 berapa? 20. Bar 20 berapa? 21. 20 terus 21. Bahasa Jawa ini 20 pira? 20. 20 20. 21 kudune kan 20 siji. Tapi kenapa selikur itu dari mana guys? Loh kok bisa-bisanya cara bahasa Jawa jadinya 21 kodat ini selikur, itu dari mana? Ini adalah peringatan untuk kita semua. Ada angka 4 angka. 1, 21 sampai 29. Nomor 2 angka di tengah-tengah 20-an ada angka 25. Yang berbeda dari yang lain. Soalnya apa? Selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Kenang apa orang 5 likur? Kok jadinya selawe? Itu dari mana? Kok bisa-bisanya beda dari yang lain? 21, 23, 21, 22, selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Nomor 2 yang berbeda angka selawe 25. Terus 26, 6 likur, sangalikur. 1 kecekel angka likuran, nomor 2 angka selawe, nomor 3 10, 20, 30. Bahasa Jawanya berapa Bu? Sedoso, kalidoso, tigang doso, patkawan doso, terus 50. Kenapa bukan 5 doso? Kok jadinya 50? 50 namanya 50. Kemudian nomor 4 60 kudune 6 doso. Kok dadine sewidak? Apa-apaan? Maka kita pahami 1 angka 21 ke atas likuran, nomor 2 adalah selawe, nomor 3 adalah 50, nomor 4 adalah sewidak. Apa makna dibalik ini semua? Yang pertama 21. Umuran saya Pak Junadi kelihatan tua, tapi umur saya baru 22 tahun. Saya lahir 27 bulan 4 April tahun 2000. Itu pun saya lahir prematur. Mulane gede dhuwur. Bisa cilik. Saya lahir prematur tanggal 27 bulan 4 tahun 2000. Umur 21 umuran saya. Lepas dari ataupun kuliah, lepas dari SMK, SMA, paling tidak kan umur 18 tahun kalau normalnya. Lepas SMK, SMA umur 18 tahun, S1 4 tahun, berarti umur 20-an ke atas. Ada yang ingin kuliah, monggo. Atau yang tidak kuliah, mungkin kerja, monggo. Atau meneruskan perjuangan orang tua, monggo.
Tapi setidaknya kita tahu umur 21 ke atas namanya selikur, memberi makna likur lingguh ing kursi. Duduk di kursi artinya apa? Mencari jati diri. Entah itu daftar tentara, entah itu daftar polisi, atau jadi pengusaha. Setidaknya orang-orang, anak-anak kita, terutama saya pribadi, kita umur 21 ke atas mencari jati diri. Setidaknya tidak selalu merugikan atau membebani orang tua. Kita punya akal pikiran kalau bisa membantu orang tua semampu kita sebagai anak-anak. Nomor 2, umur selawe. Nah, ngapa umurnya dadi selawe bukan 25? Orang-orang yang laki-laki terutama umur selawe, kenapa namanya selawe? Hormat kepada Kanjeng Rasul. Selawe, seneng lanang kelawan wedon. Menikah di umur 25 tahun sunahnya Kanjeng Nabi. Nomor 3, umur 50. Cara bahasa Jawa jenenge 50. Maknanya apa umur 50? Orang kalau sudah mencapai umur setengah abad 50 tahun sudah mulai 50. Apa itu 50 maknanya? 50 memberi makna seneng keton-ketonan. Sudah mulai terlihat apa? 1, seneng keton-ketonan awak. Maknane tubuh sudah mulai loyo. Ya zaman enom gigi kita gigit batu, batune pecah. Barang tua nyokot apem untune copot. Ini kan sudah mulai kelihatan. Meripat labuh lamur, kuping labuh budek, balung labuh gampang linu, awak labuh gampang pegel. Tidak seperti nalika ketika muda. Seneng ketonan awak, flu tulang, bodrek, paramek dan sebagainya sudah kita konsumsi. Sing mone zaman bujang mambune napa Bu? Baunya harum, parfum Casablanca, kasturi, 1000 bunga. Setelah tua PPO, minyak lawang ya, minyak kampak. Lah iya, kalau zaman muda kita tadi kayak ustadz kita yang korek kita, ya Allah, masuk ke ruangan bermambu wangi luar biasa, masih muda. Setelah tua, ya Allah, minyak lawang, PPO, apalagi balsem dan sebagainya. Coba 50 seneng keton-ketonan, mulai kelihatan tubuh kita sudah mulai loyo. Tidak seperti zaman muda seneng keton-ketonan awak. Nomor 2, seneng keton-ketonan anak. Maknanya sudah hilang egoisnya. Kalau saya hari ini di rumah Pak Atang melihat roti makan, melihat jeruk makan, melihat apapun makan, sate kambing bersama Pak Haji Atang makan. Beda sama bapak ibu sudah umur 50 ke atas, melihat makanan sudah tidak nopo, perut kita sudah kita tidak pikirkan apa, cucu kita di rumah. Mulane ibu kalau yasinan tahlilan pasti nggawa tas gede-gede. Nah, oh ternyata terbongkar triknya. Iya. Inilah kenapa kalau yasinan rutinan kau bawa netas gede-gede, oh jebule. Ya. Kenapa? Ya gampang alasannya. Kenapa bawa tas gede? Kelingan putu iki bae. Teringat anak cucu. Sudah hilang egoisnya. Kalau saya masih egois. Bersama Pak Atang tadi di rumah Pak Atang, ada jeruk makan jeruk, ada roti kurma makan kurma. Sudah saya egois ya, memang masih muda. Beda sama ibu bapak sudah punya anak, punya cucu. Lihat apapun di jalan, lihat apapun, ke Sumedang ada tahu, kelingan anak putu, oh oleh-oleh untuk anak cucu, oleh-oleh untuk keluarga. Sudah harus hilang egoisnya. Itu sesuai umurnya masing-masing. Nomor 4, 60 tahun sesuai umur Kanjeng Rasul. Berapa? 60. Cara bahasa Inggrisnya the swidak. Kenapa namanya swidak? Suwe-suwe mesti bakale tindak. Tindak kemana? Akhirnya ke lubang 1 kali 2 meter, buyut. Orang kalau sudah sepuh namanya buyut, siap-siap melebu lawang ciut.
Ketika ditanya sama malaikat masuk buyut mlebu lawang sujud kan ditanya sama malaikat marabbuka. Ketika ditanya, tapi hari-hari kita di Tangerang suka ngaji, dekat dengan para ulama, dekat dengan para guru-guru kita, tuan guru kita, ada gandolan kita, ada yang kita ikuti. Ketika ditanya sama malaikat, kita punya hasilnya, kita punya modalnya, kita punya saldonya untuk alasan menjawab pertanyaan malaikat. Tapi kalau di dunia, aduh dari kiai, jauh dari masjid, jauh dari Kanjeng Rasul, apa yang terjadi? Takuni malaikat marobuka, pelangap longotok, marobuka, marobuka, ketika buyut jadi masuk ke lawang ciut, melebu lawang ciut oleh malaikat, langsung dicanggah, dipegang, digantung, dipegang oleh malaikat, canggah malaikat. Buyut canggah, wedi ndeleng akhirat, takut lihat akhirat, namanya wareng. Mulanya kalau di Jawa jago yang paling takut banget namanya jago wareng. Dadi wareng, canggah dadi wareng. Terus nopo? Langsung oleh malaikat taruh di neraka, diudak, diaduk-aduk, digantung kaya siwur, duduki model-model kaya tarangan bodol, ajur mumur kaya gedebok bosok. Mulane pangkate manusia di alam dunia anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udek, gantung siwur, tarangan bodol, gedebok bosok. Warisan Ninjeng Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat, adiknya Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang, putrane Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel, bin Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Sunan Gresik, bin Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Syekh Jumadil Kubro Trowulan Troloyo Mojokerto. Diurut sampai kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata ulin kemanapun pakai belangkon ada sanadnya, ada sebabnya, ada. Wong saya ngaji dimanapun tetap pakai belangkon, sekalipun di Tangerang tetap nganggo belangkon, orang nganggo helm. Tetap pakai belangkon. Setidaknya ketika jenengan lihat saya belangkonan, kelingan sejarah apa? Sejarah Cepu. Sejarah apa? Sejarah Banyuwangi. Sejarah apa Pak Kiai Gusti? Sejarah Tuban, Langitan. Setidaknya kelingan sejarah tanah Jawa. Kita enak di Tangerang tidak bisa kenal Kanjeng Nabi tanpa adanya perantara. Perantara apa? Pengislaman kita di Tangerang, pengislaman kita di Jati Uwung. Rasulullah kita bahas, Rasulullah kita kenang, kita rindukan Kanjeng Nabi. Anak turunnya kita bahas, kita cintai, kita rindukan. Ilmunya kita cintai, kita rindukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Zahra dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Saya ambil dari jalur Sayyidina Husain. Punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Bakir. Punya putra Sayyid Ali Ja'far Shadiq. Punya putra Sayyid Ali Uraidi. Punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad. Punya putra Sayyid Alawi. Punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam. Punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Abdullah Khan. Punya putra Ahmad Jalaluddin Khan. Punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Masuk ke tanah Jawa, namanya tadi di awal saya katakan namanya Syekh Jumadil Kubro. Itu ulama ahli Quran. Akhirnya tanah Jawa kadung pinter kabeh, terutama ilmu tiga yang orang luar negeri tidak bisa, tapi orang Jawa mampu ilmu tiga perkara. Satu, mampu mencuri tanpa masuk rumah, namanya ngepet. Nomor dua, mampu membunuh orang tanpa menyentuh orangnya, namanya santet. Nomor tiga, mampu mencintai wanita tanpa menyebut namanya, tanpa I love you dek, namanya pelet.
marani watu gede mengucapkan sun matek aji kujaran goyang tak goyang-goyang. Ya. Kalau hari ini sudah tidak usum ilmu tadi, apa sekarang juga ada pelet modern, apa itu? Toyota. Iya. Toyota karo boba. Toyota karo boba. 3 perkara ilmu ini orang Jawa mampu, maka Syekh Jumatil Kubro ya sudah, yang namanya ulama punya jatah masing-masing. Ada ulama ahli tumbal, diambil disuruh didatangkan dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat-ilat Jawa, lidah-lidah Jawa, kadung tuwe hana caraka. Toto Sawolo Podo Jaya Nyomogo Bodro ngokon ngucap lisan orang Jawa Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, Samsuddin Al-Baqir Al-Baqir kangelan metune Syekh Subakir. Numbal di mana tempatnya? Gunung Tidar. Kenapa namanya Gunung Tidar? Angkernya tanah Jawa, punjere tanah Jawa, Gunung Tidar. Masuk Gunung Tidar mien mlebu ngono nek ora tidar nek ora mati ya modar. Mulane namanya Gunung Tidar, ditumbal oleh Syekh Jumat sinten? Syekh Subakir. Oke, bagian numbal Syekh Subakir. Bagian Quran Syekh Jumatil Kubro. Jumatil Kubro punya putra namanya Maulana Ishaq Lamongan. Maulana Ishaq menikah dengan putri Raja Blambangan Banyuwangi, namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Putrinya Menak Sembuyu namanya Dewi Sekar Dadu, dinikah oleh Maulana Ishaq. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Nah, kemudian tadi di awal Jumatil Kubro punya anak Maulana Ishaq, punya adik tadi Sunan Gresik, punya putra Sunan Ngampel, punya putra Sunan Bonang Sunan Derajat. Bonang Derajat muridnya namanya Jeng Sunan Kalijogo. Kalijogo muridnya banyak, diantaranya adalah Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Ilmunya Mbah Cokrojoyo turun kepada Pangeran Benowo, turun kepada Mbah Sambu Lasem, turun kepada Mbah Jabar Tuban, turun kepada Mbah Sofyan Tuban, turun kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, turun kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo, turun kepada Mbah Gareng Mbah Khairon Purwodadi, turun kepada Mbah Asy'ari, kepada ingkang putra Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mulane ini jawaban kenapa orang-orang Nahdien NU ora utik-utik perkara Wali Songo, ora utik-utik perkara apapun dari Wali Songo, karena paham atas sejarah, atas silsilah, sanad-sanad dari semua itu, dan nasab-nasab dari semua itu. Ora gampang nyalah-nyalahake orang lain. Gini wong nggih? Nih, semuanya ada aturannya. Kemudian apa tadi? Syekh Jumatil Kubro, Syekh Subakir ngurus tanah Jawa, tumbal tanah Jawa, Syekh Jumatil Kubro ngurus apa? Ngurus gunung. Soalnya waktu itu gunung yang jeblok-jeblok, gunung yang meleduk-meleduk. Wong nek ngerti gunung meleduk ora kok bermuludan, gunung yang jeblok ora kok berengaji. Nek gunung yang jeblok ora kok beracara-acara rutinan. Apa yang jadi? Apa masalahnya? Gunung jeblok ya kita menyelamatkan diri masing-masing. Ndak bisa sholat, ndak bisa ngaji. Karena apa? Gunungin jeblok, kita sibuk ngurusi urusan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya ngerti ilmu. Cara menenangkan gunung adalah dengan dibacakan Quran. Merapi akan meletus oleh Syekh Jumatil Kubro dibacakan Quran. Kenapa? Gunung gede nih kayak kae, wedine hanya dengan Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Syekh Jumatil Kubro ketika gunung akan hurug, gunung yang diwacake Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Syekh Jumatil Kubro. Mbah Marijan Roso almarhum, ketika gunung sudah mulai hureg, Mbah Marijan mundut ambil kendang.
dibacakan doa Jawa yang dibikin sebuah syair yang namanya kidung. Kidungnya namanya Kidung Kacer. Mbah Marijan Bu, dulu almarhum Mbah Marijan ketika merapi herek itu mbak membawa kendang membaca doa Jawa yang namanya kidung. Kalau untuk tempat angker kidunge ono kidung remokso ing wengi, misal ono kidung remokso ing wengi teko ayo lupa taing lara lupa tampilahi kabeh Jim setan datan poron paneluhan tan ono wani miwa penggawe ala gunane wong luput. Ndak masalah jadi ben Pak Atang kenal kidung, ndak masalah ben Pak Atang juga kenal kidung, Sumedang lah ben kenal kidung. Kalau ndak dikasih tahu ya ndak tahu tahu Pak Atang ben kenal sama kidung doa Jawa. Miki kudu ngerti mikir aja. Ana kidung rumangsa ing wengi tengko ayo luput taing lara luput tampilahi kabeh jim setan tatan purun paneluhan tan ono wandi miwa penggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling atotan sedap mring mami tuja guna tantu momo. Niki kidung cara niki warisan Sunan Kalijaga. Tapi tadi Mbah Marijan ketika merapi hereng Mbah Marijan membaca doa Jawa namanya Kidung Kacer. Apa itu Kidung Kacer, Pak? Kidung Kacer ternyata setelah diteliti adalah terjemahan dari tadi kalimat ayat tadi lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu di dalam surah Al-Hasyr. Mbah Marijan orang Jawa muni Al-Hasyr 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 radi kabotan mulane Al-Hasyr metune kacer. Metune apa? Kacer. Ulane jenengan jangan heran kalau sekarang ada wayang namanya Werkudara. Itu aslinya Warkau Dauron. Ada wayang namanya Brotoseno, itu aslinya Baror Tasaunan. Ada wayang namanya Wisogeni, aslinya Wasiun Ghaniun. Ada wayang namanya Samir ala khairin fadruk nganil bagha, cara Jawa Semar Gareng Petruk Bagong. Aslinya wayang itu bahasa Arab semua. Werkudara, Warkau Dauron, Warkau rukuk lah kita semua. Dauron muter jangan pedot, jangan putus, kudu tumakninah, kudu berjamaah, kudu rutin, jangan bolong-bolong. Allahumma. Maka mudanya Werkudara Pak Junadi namanya Brotoseno, Baror Tasaunan, Baror bagus tak apanya, saunan hatinya. Orang benar-benar sholatnya ditampa diterima oleh Allah ya ada bekasnya apa, hatinya baik, lesannya tertata. Mulane Werkudara berbicara tidak banyak tapi sekali berbicara gawe adem hati. Saya walaupun kurus Pak Junadi tapi saya suka suara-suara wayang gede. Iyo Brotoseno, iyo Gajah Seno. Ndak kalah sama tinggi besarnya Pak Junadi. Iyo Brotoseno, iyo Gajah Seno, iyo Jagal Wilowo, iyo Pudot Pujo Giri. Werkudara ndak banyak bicara, sekali bicara tembus di hati. Iyo aku Werkudara Brotoseno, Gajah Seno. Ketemu sama buta-buta Kumbakarna misalnya. Lah dalah ono santriya gagah prakoso Birawa Simbar Dodo Raden
Sapa muni kaya sapi niki. Ki suarane angel lho. Iya Bratasena, Bratasena, Gajah Sena, Jagal Bilawa. Lah, Jagal Bilawa Raden. Iya. Kan wayang semuanya karakter ada. Ada wayang yang gagah, tinggi besar, pinter, ganteng, bagus, gagah, persis saya. Umpama ana wayang gede dhuwur, ana wayang cilik, ning wibawa angel lho Pak. Kalau Pak Junanti Esa wibawa ya patut karena tinggi besar. Pak Atang wibawa patut karena orangnya tinggi besar. Angel kalau kecil tinggi, nopo kecil tapi wibawa angel. Contohnya siapa? Raden Arjuna. Janoko itu wayang Arjuna kan orang Arjuna kan beda sama Werkudara. Kalau Werkudara saya ibaratkan Pak Junanti ini. Pak Dewan tinggi besar, pipine wibawa hebat. Oh, seorang tentara kemudian jadi Pak Dewan gagah tinggi besar. Raden Werkudara manggul gada ya gampang, bedil gampang. Iya Bratasena, Gajah Sena. Tapi ada wayang kecil, orangnya kecil, wayangnya kecil, karakternya halus, kecil, gagah, ganteng. Namanya Raden Janaka, bocah cilik, ganteng, putih, dhuwur, rada gondrong, tur blangkonan. Iya. Iya, kalau tinggi besar ya biasa, tinggi gede dhuwur ya patut. Kalau cilik Raden Janaka. Janaka. Iya. Sapa? Arjuna. Kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu. Loh, kalau karakter perempuan sama seperti ibu-ibu keroncong permai. Ada yang halus, ada yang setengah galak, ada yang cerewetnya bukan main, ada rumit. Ya, inilah hidup manusia, apapun ada. Ada yang halus seperti Bratajaya, Dewi Sembodro, halus. Tapi kan ndak bisa bahasa halus, ndak bisa. Tapi karakternya halus. Bratajaya karo aku iso Kang Mas, iso ono apa dawuhmu Kang Mas. Tapi kalau dipraktekkan di keroncong permen ndak bisa, terlalu halus. Soalnya nanti kalau ada gempa bahaya. Gempa. Kalau ada kebakaran bahaya, repot. Kebakaran. Ya yang umumnya saja lah. Wayang lensa ya on. Inilah wayang seperti manusia. Namanya juga wayang owah-owahan itu yang wayang wajib sembahyang. Allahumma. Ini semuanya saya Jumatil Kubra. Punya anak tadi. Siapa tadi? Sunan Gresik. Sampai ke bawah Sunan Kalijaga. Kalijaga muridnya banyak sampai hari ini. Luar biasa. Maka dari itu kita ngaji perkara maulidan, perkara mulut dan perkara maulidun Nabi Muhammad SAW. Seyogyanya kita berbicara bagaimana Islam bisa sampai ke Tangerang, Islam bisa sampai ke Tanah Jawa atas dasar, atas sebab, atas jasa para kiai-kiai kita, atas dasar sebab lantaran wasilah. Oke, betul Tangerang Islam, tapi kita kudu tahu bisa Islam sampai ke Tangerang ada sebabnya, ada wasilahnya, ada lantarannya. Siapa? Guru-guru besar kita, guru-guru kita. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi lahul asmaul husna tusabbih lahul aqwal ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan
lahul asmaul husna tusabbih lahul aqwan ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan ya bayyan. Ini dapat bisik-bisik tetangga dari Pak Samsul Hadi. Para panitia monggo kita sholawatan untuk muter kotak untuk infak nggih. Oke. Tapi saya minta dari panitia untuk ke saya dulu karena saya yang merentah. Bong darani kene perintah-perintah tok. Kari enggak duit apa ora? Kari sang apa ora? Oh, monggo dari panitia untuk merampungkan pembangunan masjid kita bersama nggih Bu nggih. Sedekah yang namanya harta dibagi 3. 1 harta yang kita makan gedene dadi kotoran. Nomor 2 harta yang kita tumpuk-tumpuk gedene dadi warisan, gedene rebutan keturunan. Nomor 3 harta yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan hilang, kita nabung di jalan Allah, surga menanti kita dengan bangunan indah di surganya Allah. Allahumma ya Tayyib. Enggak Mas panitia untuk ke saya dulu ben ya jare uswatun hasanah. Ya Tayyib. Bismillah. Allahumma dadi enggak ya Tayyib ya Tayyib ya dawal ayana syagana
في عشاني وترجي الفتيات العالمين الله الله يا أهيل الجود bola bali mengandung. Insyaallah hamil anak sing soleh-soleh Allahumma. Luar biasa. Quran niki oleh-oleh Kanjeng, warisane Kanjeng Allahumma. Karena kita paham Quran, Al-Quran niku luar biasa. Wong nganti gunung tadi diberi Quran, gunungnya takut sampai pecah berkeping-keping. Tadi lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, gunung dikasih Quran seayat baik remuk hancur berkeping-keping. Dan memang di Tangerang, di Jati Uwung, di Keroncong tidak ada yang benar-benar dijaga langsung oleh Allah, tidak ada. Ulin ndak, gunung ndak, gunung tidak dijaga langsung ndak. Karena apa? Kita tahu gunung gede kayak gae ada kalanya meletus. Laut indah dipandang, enak di mata. Suatu saat banyu laut, air laut meluntah di daratan, tsunami. Tanah yang kita injak kelihatan anteng damai, tapi suatu saat meledak. Gunung longsor, gunung jeblok, lemah meledak, gunungnya meleduk, banyune munggah daratan yang namanya tsunami, banjir dan sebagainya. Sampai awak kita, badan kita, tubuh kita pun tidak langsung dijaga Allah, enggak. Karena apa? Manusia hidup pasti akan mati, sehat pasti akan sakit. Dan kalau kita sakit, alhamdulillah, berarti kita benar-benar masih jadi umat Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mengajarkan caranya memberi kesembuhan pada penyakit. Nomor 2, Kanjeng Nabi mengajarkan jenguk orang sakit. Apakah ada mas di dunia orang yang tidak pernah sakit? Ada. Jangan tidak pernah sakit. Jangankan yang menakutkan, jantung, liver, darah tinggi, darah rendah, darah biru. Yang sepele pak, jangankan penyakit sing bahaya nih, yang kudu sampai ke Singapura kita berobat, yang memang kudu masya Allah. Yang sepele, siapa namanya tidak pernah sakit? Fir'aun. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran li Imam Qurtubi disebutkan Fir'aun jangankan darah tinggi, jangankan jantung, jangankan kanker, jangankan yang bahaya-bahaya, yang sepele. Apa itu yang tiap hari saya alami? Pusing, mumet, sirai nud-nudan, sirai pating kerengob, pilek, masuk angin. Fir'aun sama sekali selama hidupnya tidak pernah. Jadi kita ngaji malam ini paham, ternyata Fir'aun tidak pernah beli bodrek. Fir'aun ora tau tuku bodrek, ora tau kerokan, ora tau blonyoan karo pepek, ora tau blonyoan. Ora tau. Mulane dadi Fir'aun ngirit. Fir'aun pak yang ya Allah, yang apalagi yang bahaya, yang sepele banget. Meriang masuk angin, ndak pernah. Jadi kalau jenengan punya tetangga kok ndak pernah sakit meriang, mumet, pilek ndak pernah, berarti bisa jadi cucunya iya. Ngirit iya. Ya Allah, Fir'aun ndak pernah sakit, kita saya sehat pasti akan suatu saat, tapi mungkin diberi kesehatan Allahumma. Tapi kan itu tidak menjamin. Yang namanya rezeki pun, rezeki dijamin Allah, iya. Tapi perkara naik turunnya selalu ada. Ya seperti manusia hidup, ada kalanya sakit, biasa itu dinamika kehidupan biasa saja. Sehat ada kalanya sakit, biasa saja. Rezeki ya selalu ada rezeki, tapi ya kadang-kadang naik turun. Tidak ada yang tinggi terus ya ndak, atas terus ya ndak. Roda kehidupan selalu berputar, kecuali roda ini gepok. Ya. Coba nih masya Allah. Kecuali kalau kita takut miskin, lah itu baru ndak boleh. Bagaimana kita takut kemiskinan sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya?
Kan begitu, bagaimana kita takut akan kemiskinan sedangkan kita semuanya adalah hamba dari yang maha kaya. Niku Masya Allah. Yang dijaga oleh Allah apa? Gunung enggak, laut enggak, manusia enggak, cuma satu. Apa itu Pak? Yang memang dijaga langsung sama Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Quran, aku pula yang menjaga Quran. Allah yang dawuh. Rumusnya apa Pak? Kalau hari ini kita di Jatiuwung, kita di Keroncong Permai ingin dijaga sama Allah, caranya ya satu tadi apa? Hati kita harus ada walaupun hatta sampai satu ayat tetap kudu ana Quran ora ketang walaupun cuma satu ayat. Makanya jangan heran kalau ada preman dikasih Quran oleh kiai, itu dalam rangka preman tadi dirangkul oleh kiai. Kan ada cerita preman minta ijazah sama kiai, Mbah Yai, apa Mas? Saya kepengen pinter gelut jadi preman pasar, preman terminal. Wah ben saya preman, tatone gambar naga, ketika tua gambar cacing. Yang kena diabetes sih ya. Ya saya ndak nyindir Pak Khalil, ndak. Saya ndak nyindir Pak Khalil, ndak. Wah Pak Khalil sudah seperti bapak saya, santai mawon nggih. Tidak Pak Khalil ndak nyindir Pak Khalil, ndak. Tato ini gambar naga, ketika tua gambar cacing. Tato ketika muda, masih muda gambarnya gambar Garuda, ketika tua burung puyuh. Ya wajar biasa saja ya. Itu ada preman, Pak Kiai apa nak? Saya kepengen digdaya, saya kepengen cara bahasa wayang dasa muka. Digdaya sekti mondroguno punjelinga papak pilih tanding paribasan ketaman tumbak lakak-lakak guyu ketaman patra mesem merimis bering ketaman bedil jundil paribasan. Saking digdaya kuatnya, wah Masya Allah, saya kepengen kuat Pak Kiai. Nya satu ayat, dikasih satu ayat apa Kiai? Wa idza batastum jabarin. Itu dalam rangka ben preman ada ayatnya Allah, ben preman ada ayat, ben dijaga langsung sama Allah. Ada anak muda belum nikah bujang, Pak Kiai apa Mas? Saya minta ijazah. Apa sih, kenapa kamu lagi jatuh cinta, fall in love? Sama siapa? Ya sama anaknya Pak Lurah misal, sama anaknya Pak Dewan. Kamu jatuh cinta sama siapa? Ya sama ini ya, sama ini, sama dia dan sebagainya. Oke, Mbah Yai khawatir orang kalau jatuh cinta kan tai kucing rasa coklat. Apapun dilakukan demi si dambaan hati, maka pikirannya akan keblinger kalau tidak diarahkan. Mbah Yai khawatir kalau sampai laki-laki tadi suka sama seseorang berangkatnya ke jalur yang kiri, apa? Menghampiri watu gede, menghampiri pohon besar, kemudian mengatakan sun matek aji ku aji jaran goyang, sun matek juga aji semar mesem. Maka Mbah Yai ngene tak tampak tangan lorong ngene. Nah kamu lagi jatuhnya sama siapa? Sama ini Pak Yai. Nyah dibaca bin atimu ono Qur'ane, nyah dibaca napa Kiai? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu dalam rangka ben anak tadi hatinya ada satu ayat ben dijaga sama Gusti Allah. Maksudnya seperti itu. Itu yang belum menikah, sekarang sudah menikah, beda lagi masalahnya. Mbah Yai apa Mas? Saya bingung. Bingung kenapa? Istri saya kenapa meteng maning? Ora Kiai. Kenang apa bojomu? Mbah Yai bojo kula ya Allah nang apa cerewet ngungkuli 17 desa. Cerewet banget ya Allah Kiai. Pripun Kiai bin saya ndak pusing mikiri bojo saya yang cerewet. Mbah Yai maringinya diamalna satu ayat. Apa Mbah Yai untuk menghadapi istri cerewet Mbah Yai iyanya apa Kiai summum bukmun umyun fahum la yarji. Itu dalam rangka nggonjaga orang tadi. Jadi kalau ada istri cerewet Pak kita keren jenang domel istri gampang. Istri tok 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 kayak radio bodol tok 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 summum bukmun umyun fahum la yarji. Pak dikasih satu ayat. Ada orang ingin calon, misalnya itu calon kepala desa, intinya perjuangan. Mbah Yai saya ingin nyalon ini biar saya menang, caranya beripun, caranya bagaimana Kiai? Dikasih satu ayat.
Ayat perjuangan. Apa ada ayat perjuangan? Ada. Ditanya oleh Kiai, Mas, kamu tak kasih ayat perjuangan? Nggih Kiai, ben kamu merdeka jadi orang yang beruntung, tuflihun orang-orang yang beruntung. Nggih Kiai. Kamu tahu ayat perjuangan apa Kiai? Buka Qur'annya. Indonesia merdeka bulan Agustus. Berarti bulan berapa? 8. Tahun berapa? 45. Dibuka Qur'annya ayat 45 surah ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ben dadi wong sing beruntung, tuflihun orang-orang yang beruntung. Umpama pilihan dalam rangka misalnya jadi kepala desa, umpama menang, alhamdulillah, berarti menang yang sesungguhnya, menang ora umuk tidak sombong, berarti menang melawan hawa nafsunya. Umpama kalah, ya semoga menang apa? Menang melawan hawa nafsu nih, tidak marah-marah, ndak emosi, berarti sama-sama menang. Yang menang ya benar-benar menang, yang kalah juga menang, maksudnya menang melawan hawa nafsunya sendiri. Ayat perjuangan dibaca gitu Kiai. Iya ben atimu dijaga langsung sama Gusti Allah. Nganti rezeki Quran solusinya, rizki bu Quran solusinya. Di dalam kitab Fadhailul Quran itu ada cerita pemuda belum menikah namanya bujang. Iya. Umurnya 47 tahun. Berarti apa namanya? Bukan buluk. Masa bujang lapuk, bukan. Ini namanya bujang senior. Iya. Bukan lapuk, bukan masa buluk. Enggak, tapi bujang senior gitu aja ben tidak terlalu menghina ya Pak. Masa bujang lapuk, bujang senior umurnya 47 tahun. Ditanya oleh Kanjeng Rasul, kalau cara Jawa kan nak nggih Jeng Nabi, kamu udah nikah belum? Belum. Kenapa? Kanjeng Nabi, kenapa saya belum menikah itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Kanjeng Nabi ya, wong saya menghidupi diri saya sendiri baik kerepotan, apalagi nguripi anaknya wong. Wong saya menghidupi perut saya sendiri saja kerepotan, apalagi ngurusi anak orang. Saya bingung Jeng Nabi. Oh jadi kamu bingung seputar rezeki? Betul Kanjeng Nabi. Jeng Nabi dawuh, kamu pengen tahu caranya sugih? Pengen tahu caranya kaya? Nggih Kanjeng Nabi. Pengen Kanjeng Nabi. Kamu jangan Kenapa bingung satu istri? 4 istri sekalian. Kamu jangan bingung hanya perkara menghidupi istri 4. Kalau kamu mengamalkan 4 perkara ini tadi, napa ya Rasul? 1, kamu punya istri 1. Nggih Jeng Nabi. Mengamalkan, apakah kamu apal surah Al-Ikhlas? Insya Allah apal. Insya Allah hafal. Kamu mengamalkan surah Al-Ikhlas, mantep dengan Al-Ikhlas, hanya perkara mikir istri 1, menghidupi istri 1, tidak akan kerepotan. Ora bakal kangelan mung perkara nguripi bojo siji. Nomor 2, umpamane kamu punya istri 2, paribasan umpamanya kamu punya istri 2 tapi kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya perkara istri 2 saja, tidak akan bingung menghidupi, nguripi, ngopeni, ngrumati istri 2 kalau kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor 3, kamu punya istri 3, jangan bingung. Asal kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 idza jaa nasrullahi wal fath, 3 idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mengamalkan 3 surat ini, jangan bingung, jangan bimbang mung perkara menghidupi istri 3. Umpamanya kamu punya istri 4 sekalian, tidak usah risau, tidak usah gelisah, apalagi bingung. Kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 idza jaa nasrullahi wal fath, 3 idza zulzilatil ardu zilzalaha, 4 qul ya ayyuhal.
Kamu mengamalkan 4 surat ini mung perkara mikir bojo 4. Ndak usah gelisah, ora usah bingung perkara patang bojo mesti diuripi karo Gusti Allah asal kamu cekelan 4 surat ini. Tapi Pak Mas, kan tidak sekedar 4 surat saja, kita harus tahu kuncinya. Lah sing penting adalah kuncinya. Kuncinya apa? Kalau mas-mas penasaran, monggo mas-mas silakan untuk sowan ke Cilacap. Karo aja kelalen gawa gula teh. Nanti tak kalau gula kopi, nanti ceritakan. Soalnya Pak Junanti ilmu ini ndak bisa diaturkan di atas panggung, ndak bisa. Ndak bisa. Ini hukumnya bid'ah kalau diaturkan di atas panggung ya. Hukumnya bid'ah kalau di atas. Ini harus face to face, harus 4 mata, harus omong-omong enak penak biasa lenggahan omong-omong. Nanti tak ceritakan bagaimana caranya sugih kaya ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tapi yang jelas Bu, kalau kita betul-betul berpegang pada Quran, Allah tidak akan membiarkan kita sengsara. Kalau kita betul cekelan karo Quran, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Apapun wongnya namanya obat, apapun ada di dalam Quran. Kita banyak masalah, kita berat ujiannya, Allah sudah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah memberikan obatnya. Perkara kita sakit, Quran obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin. Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Allahumma, intinya adalah ini Quran oleh-olehnya Rasulullah. Kalau kita benar-benar cekalan Quran dadi wong sing mulia dunia akhirat. Allahumma, wong sampai neraka tidak berani menyiksa manusia yang hatinya ada ayat Allah. Sekejam-kejamnya malaikat itu tetap makhluk. Seganas-ganasnya neraka, neraka tetap makhluk. Makhluk ada yang menciptakan, siapa? Allah. Masa iya ono rewang wani karo bendoro? Siapa bendoro? Allah. Rewangnya siapa? Malaikat. Itu makhluknya Allah. Masa iya ono malaikat wani ke Allah? Allah ndak bisa. Maka kalau hati kita pengen dijaga dari neraka, bahkan dunia akhirat mulia, Quran. Sukses dunia akhirat, Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma. Quran solusine. Nanti kan Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Leler Banyumas, Gus Anam niku dawuh, donga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapapun mau membaca doa ini rutin, yang sulit adalah rutinnya. Kalau membaca ya gampang, yang sulit adalah rutin tur sampai ke hati. Cara bahasa Jawa mbalung sungsum, berarti tembus ke dalam hati. Dibaca 100 setiap harinya. Doa ini sampai ke hati dibacakan 100 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibacakan ke rumah, insyaallah rumahnya gedeni. Dibaca ke pondok yang gedeni. Dibacakan kepada masjidnya insyaallah membesar, artinya gedeni kabeh. Diwacana maring bojone gedeni. Maksudnya gede sabare sayang, gede sabare, gede rezekine, gede welas asih. Allahumma. Rezeki pun seperti itu. Siapa mau mengamalkan doa ini 1 tahun, 1 harinya 100 kali dibaca, insya Allah dibikin mudah rezekinya sama Allah. Umpama nih gelem maca setan kok maca doa ini kok tidak ada perubahan rezeki, ya mungkin pawakan melarat. Kawan bayi. Lalu sedangkan Allah tidak goro, Allah tidak berbohong kok Pak. Siapa gelem berdoa akan dijabah oleh Gusti Allah. Berarti kan kalau ada yang kita tidak dijabah Allah, berarti yang salah jangan kita salahkan Allah, tapi salahkan awak kita sendiri masing-masing gitu. Allah tidak bohong, malaikat tidak bohong. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
قدك المياس قدك المياس يا عمري يا غصين الباني كاليسر وانت أهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا خير الجود والكرم lamun palastra ing pungkasane ora kesasarok lan sukmane lamun palastra ing pungkasane ora kesasarok lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wal daraji ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wal daraji afat ya jiratal alami ya khairal judi wal karami sallu ala nabi Muhammad قد أنصح لأبي تعمل ke melodi قد أنصح لأبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمرشد
lagunya seperti ibu-ibu tadi. Ya Allah, rebanan, ya Allah saya darakan dari dalam bersama Pak Atong. Ya Allah, ibu-ibu semangat banget. Poko-poki jingi-jing, poko-poki jingi-jing, nek wis kapok kayu manjing, poko-poki jingi-jing. Tadi ada yang kendang gede, tadi rebana yang besar, poko-poki jingi-jing, bung-bung gelem. Poko-poki jingi-jing, poko-poki jingi-jing, bung-bung gelem. Poko-poki jingi-jing. Anak sing kecil tadi, menang-menang-gring, menang-menang-gring, menang-menang-gring. Ya Allah, jos. Nadanya sama. Sadda 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 misri bainal ubudiyah wal ibadah wal lamma 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 akli wa qasakawa wa sa'ada. Ya, iya hebat. Kalau bingung nadanya tanya sama Bapak. Lagunya Bapak. Di langit ada matahari apa mata roda? Di langit ada mata bersinar menerangi cahayanya yang menembus kegel menerangi seluruh menerangi. Namanya nada ros. Kalau yang awal tadi bayati, ini belajar bayati kulo mireng dari Syekh Bandar Balila. Suarane masya Allah, piyayine bagus sing gantenge ya Allah. Namanya Syekh Bandar Balila. Jenengan buka YouTube tulis Syekh Bandar Balila nada bayati. Suarane bagus, orangnya gagah, orangnya ganteng, irunge bangir, hidungnya mancung persis hidung saya. Nggak jauh lah. Ini nadanya ini bayati. Wa man yanamu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن من دون الله ضاع عني شفاعتكم شيئا ولا يغني إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم. Nadanya bayati. Jadi ibu ben tambah semangat tadarus Quran pakai nada yang indah. Kalau biasanya kita didesakan Bismillahirrahmanirrahim, kan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ben tambah semangat, nadanya silakan pilih pakai bayati, monggo. Pakai yang tadi terakhir ros, monggo bayati. Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Nah, ini lagunya jomblo. MC-nya juga jomblo ini. Ya Allah. Saya juga jomblo, Mbak. Gimana kalau kita jomblo bareng? Ini lagunya jomblo. Cari-cari lagi mencari jodoh. Tapi yang sudah menikah beda lagi lagunya. Pegang tangannya istri. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang. Kalau sini tulang rusuk, lah sini tulang punggung. Ya. Iya. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Nanti pulang Pak Junadi praktek sama istri, pegang tangannya. Iya Allah dek, apa mas? Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa
ragaku untukmu sampai ajal menjemputku kau selalu mencintamu menyayang engkau tulang rasaku hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi dan menjadi bidadari cintamu al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa shalla wa sallam ala tahan nabi Bayati, kalau tadi Ros Mas, ini Bayati kan kita badai baca Quran terserah, silakan nadanya pakai yang mana ben tambah semangat najanya Bayati atau Ros
Romo Kiai Haji Muammar ZA, suarane gandang, suarane luar biasa. Kenapa? Lidahnya, lesannya ada ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Mulia, ingin mulia di dunia pun dengan ilmu. Pak Junadi, Pak Atang, seluruh semua kita, Pak Samsul, Pak guru kita tuh bagus, Salim Idrus, hebat. Kenapa? Beliau berpegang kepada ilmu. Nembening dunya yo pakai ilmu. Man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Mulia di surga pun dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alihi bil ilmi. Dunia akhirat mulia berpegang teguh kepada ilmu. Bukti tidak usah jauh-jauh. Guru kita Kiai Gusti jadi seorang kiai pengusaha. Kenapa? Ilmu terpegang. Nggak usah kita cari dunia, dunia akan mencari kita. Kenapa? Berpegang pada ilmu. Ilmu kecekel, dunia bakal limbuntuti. Allahumma. Romo Kiai Muammar ZA keliling jagat dunia. Dunia dikelilingi. Kenapa? Lesan ono ilmu. Itu baru lesan ada ilmunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tarhiman, tidak sembarangan, harus pakai ilmu. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tarhim gari adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Rambungatan garis solawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Godhong bolong godhonge menur kelurahan Keroncong, semoga tambah makmur. Daun mahoni, daun bayam, keroncong bermain, berkah ayam tentrem. Allahumma. Godhong mahoni jajal pinggire, keroncong bermain, berkah rezeki ini. Godhong bolong nanggon peteng, masyarakat Keroncong ayu pada meteng. Semoga hamil anak-anak sing soleh solihah. Allahumma. Anak sing soleh solihah, alim alima, keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah. Allahumma. Semuanya dari kita berpegang pada ilmu apapun itu. Sampai itu anak kecil diundang Pak Joko Widodo ke Istana Negara. Namanya siapa mas? Nek Farel pada apal, nek Ulin pada rapal. Lagunya apa lagunya? Sing terkenal Ibunya apal ndak? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Mbah apal banget ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sae
mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada keroncong bermain. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Junadi. Ya. Allahumma semuanya apapun itu. Saya jadi Farel ya ora dolah suara Farel lah. Suaranya ya 11 rolas lah. Iya. Nasibnya sing beda. Suaranya ya ora dolah insyaallah. Kelangan esok niki wis kelangan. Pak Samsul Banyuwangi. Kembyang angsun iman lara rasane hatimu lara kodangan dikawang liya lila sun sabang elelakno masih abot angsun rasa. Pak Samsul di Banyuwangi luar biasa. Pak Kholil iya, Pak Kholil iya. Mbak Kholil ora gelem ketinggalan. Mbak Kholil Kebumen iya. Alhamdulillah inilah luar biasa. Kabeh man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, kabeh sekelan kepada ilmu apapun itu. Saya pernah ditanya, Mas Ulin kenapa sholat tiap hari, muludan tiap tahun, rajaban tiap tahun, dalam rangka apa? Dalam rangka melatih hati kita, karena hati kita kudu dipaksa. Iya, hati kita, lesan kita kudu selalu dipaksa, akan terbiasa dengan sendirinya, tapi butuh paksaan. Lah santri-santri bisa hafal alfian, nek ora dipaksa ora bisa, dipaksa ngantuk, dipaksa rekasa, dipaksa, nek ndak dipaksa ndak bisa-bisa. Ora gelem rekasa ya ora bisa-bisa, kudu dipaksa, sulit tetap sulit, kudu dipaksa, akan terbiasa dengan sendirinya. Begitu juga sholat kita. Karena ada cerita yang namanya zikir harus sampai hati, caranya dipaksa dulu lesan kita. Ada seorang kiai mendapatkan dari santrinya itu hewan peliharaan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kiai tapi kok punya hewan peliharaan, Ibu Bapak jangan gimana-gimana, karena satu hewan kesukaan kiai adalah kucing. Sampai ada ulama besar dijuluki bapaknya kucing. Siapa? Abu Hurairah, karena Rasulullah cinta dengan kucing. Nomor dua, kalau ada kiai suka dengan burung, ibu jangan gimana-gimana. Burung apa? Tidak semua burung, burung perkutut. Karena Nabi Adam turun ke alam dunia, hewan pertama kali yang hormat, yang beriman kepada Nabi Adam, paling pertama kali hewan itu adalah burung perkutut. Tapi oleh santri tadi, kiainya tidak dikasih kucing, tidak dikasih perkutut, tapi dikasih burung beo. Manuk beo. Burung beo mau ini bagaimanapun, bunyinya seperti apapun tergantung sama yang punya. Kalau yang punya suka nyanyi, ya burung beo suka nyanyi. Burung beo yang suka, kenapa burungnya bisa apapun tergantung sama yang punya. Yang punya seneng dangdutan, kemana, ya nanti beonya juga suka dangdutan. Yang punya sukanya solawatan, burungnya juga seneng solawatan. Lah ini kiai tadi seneng, kenapa? Burung beo jadi suka tahlilan, karena yang punya suka tahlilan. Kiai tahlilan sama santri-santri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditirukan sama beo, la ilaha illallah.
Burung beo ikut tahlilan. La ilaha illallah. Burung beo. Kalau kiai ya fasih kiai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beo la ilaha illallah. Seperti itu. Tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kiai tadi senang, alhamdulillah. Ini burung ketika ikut sama aku jadi senang soal apa? Tahlilan bunga. Hati kiai tadi senang, bahagia. Lah ketika lagi senang-senangnya tahlilan itu beo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kucing besar lewat. Kucingnya nubruk burung beo. Burung beo mati ditubruk sama kucing. Ketika akan mati beo ngucape keok, keok, keok. Ketika burung beo tubruk kucing bunyinya keok, keok. Kiai tadi, loh itu kenapa burungnya? Diparani, diburuki, didatangi, ternyata ditubruk kucing, beonya mati. Sebelum mati ngucap beo, keok, keok. Tahu seperti itu, kiai ambil itu batangnya manuk beo, dibawa ke dalam kamar. Mbah Yai nangis 3 hari, nangisi burung beo. Sampai Bunyai bingung, abah lewong perkara manuk kok ditangisi. Akhirnya Bunyai ndak tegel, ndak tega, bilang sama santri, nak itu didem-demi kiaimu. Lah keng nopo Bunyai? Lah kuwi kiai kucing nubruk manuk beo nganti manuke mati ditangisi oleh kiaimu. Akhirnya anak tadi matur karo Pak Yai, abah saya dengar dari Bunyai katanya burung beonya ditubruk kucing kemudian mati beonya, jenengan kok nangis nelangsa. Pun bah jangan risau, jangan gelisah, nanti saya pulang ke Kalimantan saya akan bawakan lagi burung beo yang paling mahal harganya, yang paling indah bulunya, yang paling cerdas burungnya. Jangan risau, jangan galau abah, nanti saya yang tanggung jawab, tak carikan beo yang paling bagus. Apa jawab kiai tadi? Nah rungokno, nggih kiai. Aku nangis tidak menangisi burungku. Burungku. Manuk beoku. Masa burungku ya? Burung beo. Ya bener ditambahi, jangan burungku. Burung beoku yang ditabrak, yang ditubruk kucing. Aku sama sekali ndak nangis sedih tentang burung beo, ndak. Terus kenapa kiai nangis? Nah, dengarkan, nggih kiai. Bisane aku nelangsak, bisane aku nangisi kue manuk dudu perkara aku bingung ketinggal atau ditinggal burung beo, ndak. Tapi aku khawatir, nak. Khawatir kenapa kiai? Lu burung beo selama ikut abah, burung beo jadi suka tahlilan. Aku senang ada burung kok suka tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang tahlilan, kebiasaan tahlilan. Begitu ditubruk kucing mati burung beo, sebelum mati ngucape bukan la ilaha illallah tapi monine keok keok. Terus maksudnya gimana? Kamu belum mudeng? Belum paham? Belum. Nah, aku khawatir. Aku kebiasaan la ilaha illallah, seneng la ilaha illallah, suka la ilaha illallah, terbiasa ngucap la ilaha illallah, tapi aku nak khawatir ketika nanti akhir hayat abah ditubruk malaikat Israel bukan la ilaha illallah malah monine keok keok. Lah itu kenapa bah? Karena burung beo iya tahlilan iya, tapi hanya sampai di mulut beo saja, tidak tembus ke dalam hati. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang wajah kita, tidak memandang wa amwalikum harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa
a'malikum. Allah memandang kepada masyarakat keroncong apa Pak Dewan? Yaitu kulubikum, hati kita, wa a'malikum, dan amal-amal soleh kita. Hidup yang penting perjuangane, perkara ikhlas nanti akan dengan sendirinya. Allahumma ya Rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan didawami ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Kita doakan semoga semuanya segenap panitia, Pak Warsito, Pak RW Trihandoko, Ketua DKM kita, guru kita Romo Kiai Haji Gusti, Romo Kiai Haji guru kita bersama Tubagus Salim Idrus, Romo Nasruddin Latif, Pak Dewan, semuanya yang hadir, tidak lupa juga Pak Atang Sutis nanggi. Nah, betul. Atang Sutisna keluarga diberikan seluruhnya, terutama warga masyarakat perumahan Keroncong Permai diberikan istiqomah ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah, rezeki yang kadah dan berkah. Kita bisa bersama-sama sowan Mekah Madinah dan pada akhirnya kita husnul khatimah, murafaqah fil jannah, kumpul bersama di surganya Allah. Seperti pada malam hari ini kita akan dikumpulkan bersama di surganya Allah bebarengan bareng-bareng. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara selanjutnya adalah kita doa bersama kepada panitia yang akan mimpin doa, gandeng banyak kiai yang hadir. Saya pasrah kepada panitia, beliau yang akan mimpin doa, saya ngikut kulon derek kepada pembawa acara untuk membagi waktu dan tempatnya kepada Mbah Yai, kepada Romo Kiai Haji
Salim Idrus untuk memimpin doa guru kita bersama. Sumangga Kiai. Wa'fu anna ya karim ya dal jalali wal ikram mitna ala dinil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurhum wa waffiqna birrahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ighfir ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jibur ummata Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kami aturkan kepada guru kita bersama Romo Kiai Haji Salim Idrus dan seluruh para dewan kiai kita yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dewan, Pak Junanti SH dan seluruh Pak Samsul, Pak Khalil yang saya hormati seluruhnya, para DKM, pengurus masjid dan masyarakat perumahan Keroncong Permai. Terima kasih seluruh yang bertugas dan berkecimpung serta andil pada malam hari ini. Terima kasih Pak Atang, keluarga besar, terima kasih. Matur nuwun, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa kita dukung, kita sukseskan, kita doakan untuk channel YouTube Nanda Raymond ya. Channel YouTube Nanda Raymond. Semoga sukses selalu, semoga barokah selalu, menebar kemanfaatan, menebar kemaslahatan, menebar kebaikan di dunia maya, di sosial media, di apapun alatnya, diantaranya adalah alat-alat dunia maya seperti YouTube, TikTok dan sebagainya untuk menebar kebaikan. Insya Allah jadi ladang ganjaran yang tidak akan terputus-putus sampai kita sudah tidak ada di alam kubur kelak, karena ilmunya bermanfaat ditularkan lewat sosial media. Dukung terus channelnya Nanda Raymond dengan cara like, comment, share, subscribe ya, untuk memberikan manfaatan, dorongan, dukungan dan doa bersama kita. Matur nuwun, sukses selalu untuk channel YouTube Nanda Raymond. Barakallah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Ulin, orang Apak, orang Kepenak.